sampaikan. Selamat datang di channel Hobi Belajar. Jangan lupa sebelum mau menonton video ini, kalian like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Saya yaitu M. Sohib Budiman sebagai guru mata pelajaran IPA pada kelas 7. Jika kalian menonton video ini berada di luar rumah, jangan lupa ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1,5 meter. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kemarin kan kalian sudah mengerjakan ulangan tengah semester. Setelah ulangan tengah semester ini jangan lupa absen online dulu di Google Classroom-nya pada kelas masing-masing. Kemarin kan setelah ulangan mid semester kalian sudah membahas atau mengerjakan soal dengan 3 bab pertama dulu. Setelah 3 bab pertama kita lanjut ke bab 4 sekarang, yaitu suhu dan perubahannya. Ada satu hal yang mungkin akan membingungkan bagi kalian, yaitu bagaimana cara mengkonversi suhu. Jadi kita coba dulu gambar termometernya. Kita tulis pun apa lagi gambarnya. Ini ada 4 buah termometer. Termometer ini yang sering digunakan ada 4 skala, yaitu ada termometer Celcius atau singkatannya derajat C, terus ada termometer Fahrenheit, dengan nilainya derajat Fahrenheit, terus termometer jamur derajat R, dan termometer Kelvin tanpa derajat. Sebelum kita masuk ke rumus dulu, alangkah baiknya kalian baca dulu materinya yang ada di buku. Setelah kalian baca materi yang ada di buku ini, kalian pasti sudah dapat menunjukkan yang mana titik tetap atas dan mana titik tetap bawah pada keempat jenis termometer ini. Kita lihat dulu. Untuk termometer Celcius ini ada batas atas, batas atas dan batas bawah, sama juga ini Fahrenheit, jamur, dan Kelvin. Kalau Celcius ini punya batas atasnya yaitu 100 derajat. Kalau batas bawahnya 0 derajat. Jadi acuan utamanya itu adalah pada batas atas ini suhu pada air mendidih. Kalau batas bawah ini pada saat air membeku atau esnya mencair. Kalau untuk Fahrenheit, berdasarkan buku yang telah kalian baca, titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Kalau titik tetap bawahnya 32 derajat. Untuk termometer jamur itu titik tetap atasnya adalah 80 derajat, untuk titik tetap bawahnya 0 derajat. Kalau Kelvin itu 373 derajat dan titik tetap bawahnya 273. Tanpa derajat. Mengapa dipakai 373 dengan 273? Karena 0 Kelvin itu adalah suhu mutlak. Jadi dapat kita buat perbandingannya. Suhu dalam derajat Celcius dikurangi batas bawahnya 0 derajat. Pakai kurung dan kedua. Mungkin pakai spidol yang berbeda warna supaya tidak terlalu membingungkan bagi kalian. Untuk Fahrenheit ini T derajat F dikurang batas bawahnya itu 32 derajat.
Sementara yang remote itu T derajat R dikurang 0 banding terus Kelvin TK dikurang 273. Nah, karena 80 tidak muat, kita sambung ke bagian bawahnya. Nanti kita sederhanakan. Lalu ini kan suhu yang terukur pada tempat termometer. Suhu yang terukur di termometer Celcius. Nah, untuk ruas kanannya, ini kan ruas kiri ini, ruas kanannya itu gunakan suhu pada batas atasnya, yaitu 100 derajat dikurang batas bawahnya 0 derajat dibagi suhu dalam termometer Fahrenheit itu 212 derajat dikurang 32 derajat 10. Selanjutnya untuk termometer Reaumur itu 80 derajat dikurang 0 banding termometer Kelvin itu 373 kurang 273. Nah, ini dapat kita sederhanakan hasilnya. T derajat C dikurang 0, bilangan apapun kalau dikurangkan 0 itu hasilnya tetap sama. Ya, T derajat C berbanding. Nah, T derajat F dikurang 32 ini tidak dapat dipisahkan, jadi tetap T derajat F dikurang 32 derajat berbanding T derajat R berbanding ini TK kurang 273 sama dengan 100 dikurang 0 itu 100 berbanding 212 dikurang 32 itu hasilnya 180. Nah, lalu 80 dikurang 0 itu tetap 80. 373 dikurang 273 itu 100. Nah, di sini dapatlah perbandingannya. Kira-kira keempat angka ini bisa dicoret nggak? Itu ternyata bisa dicoret. Bagaimana cara mencoretnya? Ini keempatnya sama-sama dibagi 20. Begitu sudah dibagi 20, dapatlah perbandingan sederhananya ini 5. Kan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Sementara 180 itu 9. Kalau 80 itu 4. Kalau 100 itu 5. Nah, dapatlah perbandingan seperti ini. Ya, jadi kita simpulkan T derajat C dibagi T derajat F dikurang 32 derajat banding T derajat R dibagi TK dikurang 273 sama dengan 5 berbanding 9 berbanding 4 berbanding 5. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, itu asal usul untuk mendapatkan perbandingan dari keempat jenis termometer itu, perbandingan skalanya. Nah, bagaimana untuk menentukan rumusnya, rumus konversi suhu dari misalnya Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Reaumur, Celcius ke Kelvin, ataupun sebaliknya dengan Fahrenheit dengan Reaumur. Nah, itu keempat rumus itu yang sering dipakai. Jadi kita kasih dulu ke tulisnya. Nah, hubungan skala Celcius dengan Reaumur. Nah, ini yang gampang dulu. Nah, ini dapat kita langsung masukkan perbandingan yang seperti ini.
Nah, Celcius dengan reaumur kita bisa langsung masuk pada ini, dibagi ini sama dengan 5 dengan 4. Berarti T derajat C dibagi T derajat R sama dengan 5 berbanding 4. Nah, ini bisa kita dibuat pecahannya. T derajat C per T derajat R sama dengan 5 per 4. Nah, ini untuk menghitung suhu dalam skala Celcius jika yang diketahui reaumurnya seperti ini. T derajat C sama dengan, ini bisa dikali silang nih. Nah, ini dia 4T derajat C sama dengan 5T derajat R. Nah, jadi untuk mencari suhu dalam skala Celcius jika diketahui reaumurnya, gunakan perbandingan ini 5 dengan 4 itu perbandingan yang ditanya. Nah, ini kan karena yang ditanya ini dalam Celcius, berarti perbandingan yang ditanya adalah 5 per perbandingan yang diketahui. Berarti yang diketahui suhu dalam skala reaumur itu perbandingannya 4. T berbanding T derajat R. Nah, kalau sebaliknya, nih T derajat R sama dengan, berarti tinggal ditukar 4 per 5 T derajat C. Skala yang ditanya per skala yang diketahui. Nah, kita buat kotaknya dulu. Itu dia rumusnya. Di situ kita buat contoh soal. Nah, misalnya 45 derajat Celcius dengan 64 derajat reaumur. Nah, ini berapa derajat reaumur dan ini berapa derajat Celcius. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ada di atas ini. Nah, karena nomor 1 ini yang ditanya itu reaumur, maka kita gunakan rumus yang ini, karena yang ditanya itu suhu dalam skala reaumur. Berarti T derajat R sama dengan 4 per 5 dikali T derajat C. Masukkan nilai T derajat C ini itu 4 per 5 dikali 45. Nah, kalau tidak menuliskan derajat Celciusnya pun tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti ini dibagi 5. Nah, 45 dibagi 5 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36 derajat reaumur. Ini hasil akhirnya. Terus yang kedua, T derajat C. Ini kan yang ditanya T derajat R, suhu dalam derajat reaumur. Ini yang kedua, yang ditanya suhu dalam derajat Celcius jika yang diketahui reaumur. Gunakan rumus ini 5 per 4 dikali T derajat R. Nah, T derajat R itu 64. 5 dibagi 4 dikali 64. Nah, 64 bagi 4 itu hasilnya 12. 16 ya. 64 bagi 4 16 dikalikan 5 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, itu dia untuk hubungan skala Celcius dengan reaumur. Nah, selanjutnya hubungan skala Celcius dengan Fahrenheit. Ya,
kita kembali lagi ke persamaan yang sana. Nah, ini Celsius dengan Fahrenheit, ya, Celsius Fahrenheit. Berarti pakai yang ini 5 dengan 9. Nah, jadi kita langsung masukkan T derajat C berbanding T derajat F dikurang 32 sama dengan, nah, Celsius perbandingannya 5, Fahrenheit perbandingannya 9. Nah, bisa kita buat ke bentuk pecahan T derajat C per T derajat F dikurang 32 sama dengan 5 per 9. Nah, bisa kita buat seperti ini. Kali silang 9 T derajat C sama dengan 5, buka kurung ya, kali T derajat F dikurang 32. Nah, begitu sudah dapat persamaan seperti ini, maka kita bisa langsung membuat rumusnya. Itu jika yang ditanyakan itu skala Celsius yang diketahui Fahrenheit, T derajat C sama dengan 5 per 9, buka kurung T derajat F dikurang 32. Nah, mengapa 5 per 9? Karena ini Celsius perbandingannya 5, kan perbandingan yang ditanya per maksudnya skala yang ditanya dibagi skala yang diketahui. Skala yang diketahui pada termometer Fahrenheit itu 9. Nah, TF dikurang 32 ini tidak boleh dipisah. Karena kalau dipisah, misalkan kalian nanti menghitung 5 per 9 dikali TF-nya duluan, kemudian dikurang 32, itu hasilnya salah. Nah, maka harus dikurangkan 32 dulu, baru bisa dikali 5 per 9. Nah, untuk T derajat F yang ditanya, jika diketahui yang Celsiusnya, maka gunakan sebaliknya. Nah, 9 per 5, bukan 5 per 9, itu 9 per 5. Nah, dikali T derajat C ditambah 32. Nah, kan kebalikan. Kalau yang ini dikurang, berarti ini ditambah 32. Apakah T derajat C-nya boleh dikalikan dulu dengan 9 per 5? Itu harus dikalikan terlebih dahulu, maka dibuat kurung. Nah, kalaupun kalian itu nanti menjumlahkan T derajat C dengan 32, kemudian mengalikannya dengan 9 per 5, itu hasilnya salah. Maka harus dikali dulu 9 per 5, kemudian ditambah 32. Nah, itu pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak anak-anak yang salah menjawab karena menjumlahkannya duluan dengan 32, kemudian mengalihkan dengan 9 per 5. Itu juga sebaliknya, yang ini dikalikan dulu 5 per 9, kemudian dikurang 32. Otomatis banyak yang salah jawaban anak-anak. Jadi kita mulai dulu. Mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk soalnya itu pakai 35 derajat Celsius 1940 derajat Fahrenheit. Berarti seperti ini. 35 derajat Celsius sama dengan, yang kedua 140 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celsius. Nah, jawabannya ini kita hitung dulu yang pertama nih. Karena yang ditanya ini Fahrenheit, maka yang ditulis duluan adalah T derajat F. Nah, kadang anak-anak sering tidak tahu yang mana yang ditanya. Nah, yang ditanya itu T derajat F, lihat rumusnya di atas. Gunakan rumus yang ini. Buka kurung 9 per 5 T derajat C tambah 32. Nah, sama dengan buka kurung 9 per 5 dikali T
derajat C yang diketahui adalah 35 ditambah 32. Nah, 35 dibagi 5 itu hasilnya 7. Lalu 7 kali 9 itu hasilnya 63 ya. Nah, 63 tambah 32 sama dengan 3 tambah 2 itu 5, 6 tambah 3 9. 95 derajat Fahrenheit. Ini misalnya suhu udara pada kota Pontianak yang sangat panas ini adalah 35 derajat Celcius. Jika diubah ke skala Fahrenheit, maka hasilnya adalah 95 derajat Fahrenheit. Nah, terus yang kedua, lagi masih muat. T derajat C sama dengan, nah, gunakan rumus ini 5/9 dikali ini T derajat F dikurang 32. Masukkan TF nya. Nah, TF nya ini 140 derajat Fahrenheit. Nanti 5/9 dikali ini 140 dikali derajat Fahrenheitnya tidak apa-apa ditulis, dikurang 32. Nah, 140 dikurang 32 itu dihitung dulu. 10 dikurang 2 itu hasilnya 8 ya. Lalu karena 4 yang udah dipakai, jadi udah terpinjam 1, jadi 3 dikurang 3 itu 0, 1 dikurang 0 1. Nah, dapatlah 5/9 dikali 108, karena 140 dikurang 32 108 nih. Bagi 9 itu hasilnya adalah 12. Nah, 12 kali 5 itu nilainya adalah 60 derajat Celcius. Itu hasilnya. Nah, gampang kan kira-kira? Kalau kalian sering latihan, gampang. Nah, tidak hanya memudahkan kalkulator yang ada konverternya, tapi kalian harus bisa menghitungnya. Untuk hubungan skala, nah, Celsius dengan Fahrenheit, habis itu Reaumur dengan Fahrenheit. Ini juga sering ditanyakan. Nah, berhubung Reaumur itu skalanya itu 4, maka T derajat C itu diganti T derajat R. Nah, ini tetap kita bisa tambahkan ke kesamaan ini, perbandingan ini ya. Nah, 5-nya diganti menjadi 4 sama dengan 4 kurangi 9. Nah, dia tidak bingung dari mana dapat rumus seperti ini. Kita buat dulu asal usulnya. T derajat R per T derajat F dikurang 32 sama dengan 4/9. Nah, buat kali silang ya. 9 T derajat R sama dengan 4 T derajat F dikurang 32. Nah, tinggal ganti aja T derajat C menjadi T derajat R, lalu 5-nya diganti dengan 4. Maka T derajat C sama dengan 4/9 buka kurung T derajat F dikurang 32, karena skala yang ditanya per skala yang diketahui. Yang ditanya yang ini, yang diketahui yang ini. Apa sih? Lalu untuk T derajat F, gunakan rumus yang ada di sini. Tinggal diganti T derajat C dengan 5 sama dengan 9/4. Berarti ini kebalikan. Nah, lalu
T derajat R ditambah 32. Nah, itu dia kotaknya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalnya kita gunakan angka 32 dengan 77 misalnya. 32 derajat R sama dengan berapa derajat F. R sama. Terus yang kedua 77 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Reaumur. Nah, itu contoh soalnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, yang pertama, karena yang ditanyakan T derajat F sama dengan gunakan rumus ini 9/4 dikali T derajat R tambah 32. Nah, kita buat memanjang aja apa ya. Nah, jadi masukkan angkanya 9 per 4 kali 32 tutup kurung tambah 32. Nah, 32 dibagi 2 itu hasilnya dibagi 4 ya. 8 kali 9 hasilnya 72 tambah 32 dapatlah 2 tambah 2 itu 4, 7 tambah 3 104 derajat Fahrenheit. Itu hasilnya. Nah, untuk yang kedua itu yang ditanya itu T derajat R-nya. T derajat R sama dengan masukkan rumusnya 4/9 buka kurung T derajat F dikurang 32. Nah, itu. Ini tidak boleh dipisahkan. Nah, tidak boleh dikalikan dulu dengan 4/9, nanti salah hitung. Maka harus kurangkan dulu 32. Nah, kita masukkan 4/9 dikali T derajat F-nya ini 77 dikurang 32. Nah, 4/9 dikali, nah 7 dikurang 2 hasilnya 5, 7 kurang 3 4. Nah, 45 bagi 9 hasilnya 5. 5 kali 4 itu 20 derajat R. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke hubungan. Nah, kita lihat hubungan skala Celsius dengan Kelvin. Nah, ada 4 hubungan yang sering dipakai di sini. Jadi kita lihat dulu yang ini T derajat C dengan TK dikurang 23 sama dengan 5 dengan 5. Nah, berdasarkan perbandingan ini, jadi T derajat C dibagi TK dikurang 273 sama dengan 5 berbanding 5. Nah, kita buat dulu pecahannya. T derajat C per TK dikurang 273 sama dengan 5/5. Nah, kira-kira ini bisa nggak dibagi habis? Bisa ternyata. Dapatlah 1 dengan 1. Nah, dapatlah persamaannya yaitu TC ya, T derajat C sama dengan
TK dikurang 273. Nah itu dia. Lalu untuk mencari TK-nya sama dengan, nah karena ini dikurang maka ini ditambah karena dia sifatnya kebalikan. T derajat C ditambah 273. Nah, gampang kan kira-kira untuk hubungan antara Celsius dengan Kelvin. Tidak perlu pakai pecahan lagi, tinggal ditambah atau dikurang dengan 273. Nah, lalu yang ini bisa kita hapus. Contoh soal nomor 1. Nah, ini misalnya 50 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin. Terus yang kedua, nah kita coba pakai warna yang berbeda aja. 303 Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, cara menjawabnya ini yang ditanya adalah suhu dalam Kelvin, skala Kelvin. Maka gunakan ini dulu, TK sama dengan T derajat C ditambah 273. Itu 50 tambah 273 sama dengan 0 tambah 3 itu 3. 5 tambah 7 sama dengan 12, simpan 1 di sini. 1 tambah 2 itu 3. 323 Kelvin tanpa derajat. Nah, untuk yang kedua, karena ditanya adalah T derajat C, maka gunakan rumus TK dikurang 273 sama dengan masukkan TK-nya 303 dikurang 273 sama dengan 3 dikurang 3 0. Ini 10 dengan 7 itu sisanya 3. Karena ini sudah pinjam 1, jadi sisa 2 dikurang 2 habis 30 derajat Celcius. Nah itu dia hitungannya. Itu hubungan skala Celsius dengan Kelvin. Nah kalau kalian pahami betul-betul, otomatis untuk konversi suhu tanpa menggunakan kalkulator menjadi lebih mudah, ya. Nah itu kan tadi keempat termometer dengan skala suhu yang sudah diketahui seperti Celsius, Fahrenheit, Kelvin ataupun Kelvin. Nah bagaimana dengan termometer yang tidak diketahui skalanya, misalnya termometer X dengan Y. Nah jadi bagaimana dengan termometer yang tidak diketahui skalanya. Nah, jadi kita coba lihat gambarnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada dua buah termometer. Yang mana termometer ini adalah termometer dalam derajat X dan derajat Y. Nah, misalnya ini ada batas atas untuk termometer Y, X, batas atas termometer Y, lalu
suhu yang diketahui pada termometer X, lalu suhu yang diketahui pada termometer Y, lalu batas atas pada termometer X, maksudnya batas bawah ya, dan batas bawah pada termometer Y. Nah, dapat kita gunakan simbol-simbolnya seperti ini. Untuk ini adalah TA derajat X titik atas pada termometer X. Nah, lalu ini T derajat X untuk suhu yang diketahui pada termometer X. Kalau ini ada batas atas, pasti ada batas bawah, TB derajat X. Nah, untuk termometer Y itu tinggal diganti X dengan Y. TA derajat Y, T derajat Y, terus ada TB derajat Y. Nah, ini mohon dipahami karena sering keluar pada ulangan umum ataupun ujian nasional biasanya. Nah, jadi kita bisa mencontohkan kembali untuk termometer Celcius dengan real Kalau misalkan Celcius dengan real kan pasti dia T derajat C dikurang batas bawahnya itu 0 per batas atasnya itu 100 derajat dikurang 0 derajat sama dengan untuk termometer Yamur. Ingat kembali T derajat R dikurang 0 derajat per 80 derajat dikurang 0 derajat. Nah, ini dapat kita samakan rumusnya. Maka untuk termometer X dan Y berlaku persamaan, yaitu memang mengapa kalau persamaan karena ada tanda sama dengannya, maka itu disebut persamaan. Nah, maka ini kan T derajat C, maka disebut ini T derajat X dikurang, karena ini batas bawah pada termometer Celcius, berarti ini T B derajat X per batas atasnya. Nah, TA derajat X dikurang batas bawahnya. Nah, ini sama. Berarti T B derajat X sama dengan untuk termometer Y, berarti X-nya tinggal diganti Y dikurang TB derajat Y per TA derajat Y per dikurang TB derajat Y. Nah, seperti itu persamaan yang digunakan jika kedua termometer ini tidak diketahui skalanya ataupun salah satunya, misalnya X dengan Y, ataupun misalnya termometer X dengan termometer Fahrenheit atau termometer Yamur atau termometer Celcius ataupun termometer Kelvin. Buat kotak dulu, habis itu kita buat keterangannya. Nah, ini kita hapus dulu di sebelah sini. Jadi supaya tidak membingungkan kalian, maka keterangannya ditulis dulu. Keterangan. Nah, jadi kita buat pakai warna yang berbeda. Misalnya TA derajat X sama dengan T derajat X sama dengan, lalu TB derajat X sama dengan, lalu nah ini ya supaya kalian bisa mudah mengingat. TA derajat Y sama dengan T derajat Y sama dengan TB derajat Y sama dengan. Nah, TA derajat X itu adalah atas termometer
X. Nah, ini T derajat X itu suhu pada termometer X. Nah, karena ini adalah batas atas, pasti ada lawannya, itu batas bawah. Batas bawah termometer X. Nah, menggunakan warna yang beda. Lalu ini X-nya tinggal diganti Y. Berarti TA dari Y, batas atas termometer Y. Ini suhu pada termometer Y. Ini batas bawah termometer Y. Nah, itu keterangannya. Nah, karena lumayan panjang keterangannya, coba kita langsung ke contoh soal. Nah, ada dua termometer. Nah, ini dia termometer. Ini X dan Y. Nah, jadi ataupun ditebalkan aja supaya lebih mudah dilihat. Nah, misalnya untuk termometer X diketahui batas atasnya 120 derajat, kalau ini 40 derajat, kalau yang ini 0 derajat. Nah, kalau ini 145 derajat ya. Lalu yang ini tanda-tanya. Nah, ataupun diganti dengan T bisa. Lalu ini 20 derajat. Nah, kira-kira berapa nilai T-nya? Ya, hitunglah nilai T. Nah, ataupun ganti dengan tanda seru. Ya, karena itu kalimat perintah. Ini kita hapus dulu. Kita buat diketahui dulu ya. Diketahui. Nah, ini lihat perbandingannya dengan ini. Berarti itu TA derajat X. TA derajat X sama dengan 120 derajat X. Nah, lalu yang terukur berarti T derajat X sama dengan 40 derajat X. Nah, titik bawahnya yang ini itu 0 derajat. Nah, lalu TA derajat Y sama dengan itu 145 derajat Y. Nah, karena ini ditanya, maka kita lihat TB derajat Y sama dengan 20 derajat Y. Yang ditanyakan itu adalah ininya T derajat Y ya sama dengan T. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi kita langsung jawab. Nah, masukkan rumus yang ada di sini. Nah, ini dia.
ada termometer X dikurang batas bawah termometer X per batas atas pada termometer X dikurang batas bawah termometer X. Lalu sama dengan T derajat Y. Nah, suhu pada termometer Y dikurang batas bawah pada termometer Y per T A derajat Y dikurang TB derajat Y. Nah, masukkan angkanya. Itu T derajat X itu 40 derajat ya, ataupun tidak pakai derajat X pun tidak masalah. Nah, 40 dikurang TB derajat X itu 0 per TA derajat X nya itu 120 dikurang 0 sama dengan yang ditanya T derajat Y. Berarti itu nilainya T dikurang, nah ini TB derajat Y itu 20 per 145. Nah ini TA derajat Y dikurang 20. Nah ini 40 dikurang 0 dapatlah 40 per 120 sama dengan T dikurang 20 per, nah ini 145 dikurang 20 sama dengan 5 dikurang dengan 5, 4 dikurang 2 itu 2, 125. Nah, apakah 40 dengan 120 bisa dicoret? Itu bisa. Ini bisa habis dibagi 40. 40 dibagi 40 hasilnya 1, 120 dibagi 40 sama dengan 3. Nah, dapatlah ini bisa dikali silang. 125 sama dengan 3 buka kurung T dikurang 20 tutup kurung kali silang. Nah 125 sama dengan 3T dikurang 3 dikali 20 sama dengan 60. Nah ini bisa kita tukar karena ini di ruas kanan pindah ke ruas kiri maka nilainya negatif. Jadi negatif 3T sama dengan negatif 60 dikurang 125. Nah supaya bisa positif ini dikalikan negatif 1, dapatlah 3T sama dengan 60 tambah 1 25. Nah 3T sama dengan ini ya, 0 tambah 5 itu 5 ya, 8 1. Nah masukkan nilai T sama dengan 185 dikurang 3. Nah mungkin ini hasilnya 61,3 derajat Y. Nah, nanti kalian coba dicari di kalkulatornya ya. Kita kalau tidak percaya ya, 185 dibagi 3, 18 kali 3 6, ini 18, habis 5, 1 kali 3 3, 2, nah, 6, 18. Oh iya. Berarti 661,7 ini. Kan ini 6 lagi. Nah, ini 2. Nah, dapatlah ini hasilnya. 61,7 derajat. Nah, coba kita cek lagi nih, apakah ada kekeliruan atau enggak nih. Nah ini T derajat X ini 40, TB nya memang 0, lalu 120 dikurang 0, nah ini betul. Nah ini 145 dikurang 20 itu memang 125, T dikurang 20. Nah dapatlah ini 40 dengan 120 ini dibagi 40 itu
habis ya 1, ini dibagi 43. Nah, dapatlah seperti ini 125, 3T dikurang 20, ini 60. Nah, ini kalaupun diputar ya itu sama dengan 125. 3T dikurang 60 sama dengan 125. 3T sama dengan 125 tambah 60. Itu tetap sama. Ya. Dapatlah ini dia hasilnya. 61,7 derajat Y. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ditambahkan di kolom komentarnya. Mungkin Bapak rasa ini sudah cukup untuk materi mengenai konveksi suhu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian itu mohon dimaafkan karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja yang kurang dari penyampaian itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.